Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat-sahabat desa. Mohon maaf sebelumnya karena memang sudah beberapa bulan kita absen untuk sharing atau berbagi sesuatu yang mungkin bermanfaat buat kita. Jadi langsung saja, beberapa bulan yang lalu kami ada sharing terkait administrasi desa. Nah, jadi kali ini kami akan berbagi versi update-nya, karena kalau dulu kita yang pertama sharing kita menggunakan Excel murni yang untuk memilih menunya kita tinggal klik di sini gitu. Jadi tampilannya di sini untuk diklik menu, tetapi pada dasarnya substansinya sama. Nah, tapi kali ini kami akan berbagi versi update-nya kita menggunakan PBA. Jadi menu kliknya kita pilih di sini, mulai dari home, kemudian input data awal, semua administrasi desa dan seterusnya sampai dengan data kependudukan. Jadi teman-teman tinggal mengklik di sini. Nah, cara kerjanya sama pada dasarnya. Jadi yang ditampilkan di menu, kita mencari data penduduk, kemudian kita melihat identitasnya, kemudian di sini ditampilkan jumlah informasi awal, yaitu jumlah nama desa, jumlah dusun di desa itu, jumlah RT, kemudian total jiwa laki-laki berapa, perempuan berapa, dan total jiwanya, jumlah kakaknya berapa di desa itu. Itu informasi awal yang disajikan di menu. Berikutnya jumlah penduduk per dusun. Nah, teman-teman bisa mengklik di sini yang di berwarna hijau, di tulisan berwarna hijau ini tinggal kita klik di sini ada tanda panah kecil. Nah, di situ kita bisa memilih dusun. Nah, jumlahnya akan berubah. Kemudian kita pilih dusun lagi, nanti otomatis akan berubah. Ya. Kemudian RT per RT juga kita bisa cek. Nah, jadi kita bisa memilih di sini. Berikutnya lagi kita bisa memilih agama. Agama berapa jiwa, tinggal pilih di sini. Dia akan auto. Kemudian pekerjaan berdasarkan pekerjaan. Jadi cek penduduk berdasarkan kategori agama, pekerjaan, kemudian usia, jaring pengaman sosial yang diterima oleh warga masyarakat desa itu, kemudian statusnya. Jadi teman-teman tinggal mengklik di yang berwarna hijau, kemudian akan ada muncul pilihan, menu pilihan. Silakan dipilih yang kawin, kemudian statusnya, yang janda misalnya berapa jiwa kan gitu. Nah, 1 jiwa yang janda dan seterusnya. Golongan darah, yang golongan darah O misalnya berapa, kita klik A berapa, berarti ada 9 jiwa yang golongan darah A dan seterusnya. Di bawah sekali ada data khusus yang kita sajikan di menu, yaitu tingkat pendidikan. Nah, ketika teman-teman di desa sudah mengentry semua data penduduk secara up to date yang bisa diupdate kapan saja, di sini akan tersajikan jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan di desa itu, sehingga kita bisa melihat potensi SDM yang ada di desa. Ini sajian informasi di menu. Oke, berikutnya teman-teman, yang paling penting adalah supaya ini bisa jalan, teman-teman bisa mengklik di input data awal. Nah, di sini diisi dulu informasi data awal di desa Anda. Kemudian jenis kelamin ini tidak perlu. Jadi teman-teman hanya mengisi di kolom yang berwarna putih yang sudah saya kasih warna, itu jangan diganggu. Nah, ini misalkan tahun, pembentukan desa dan seterusnya. Kemudian agama, silakan diisi agama sesuai dengan yang ada di desa kita. Kemudian RT-nya RT 01 sampai dengan berapa RT, ini kita siapkan banyak sekali nih RT, ini ada berapa RT. Kemudian dusun kita siapkan 10 ya, ada 10 RT itu dusun ya, maaf dusun. Kemudian kondisi fisik dan mental ini kita siapkan juga banyak. Teman-teman bisa merubah ini, kemudian bisa menambah. Nah, termasuk pendidikan terakhir silakan diisi. Nanti data ini akan otomatis menjadi data pilihan pada saat kita mengentry di data kependudukan. Nah, di sini data kependudukan. Contoh misalkan ini ada warga yang bernama Basuni misalnya. Nah,
Di sini yang berwarna selain putih itu sudah rumus auto. Teman-teman bisa lihat di formula di sini. Kalau di sini formulanya ada, jadi jangan diganggu. Kalau bisa, jadi tinggal mengcopy ke bawahnya kalau memang tidak ada rumusnya. Terus teman-teman, kalau ini janda, ini di kolom status perkawinan, ini pilihan ini dari data awal tadi. Nah, kemudian ini diisi manual, lihat di formulanya nampak dan akan kelihatan jelas. Kalau yang ini berwarna sudah formula. Kemudian agama ini teman-teman, menu pilihan muncul ini diambil dari data awal ini. Nah, di sini kalau di sini sudah kita isi, otomatis dia di data kependudukan akan menjadi menu pilihan. Sama juga dengan pendidikan, dengan pekerjaan, kemudian dapat membaca, terus keluarga negaraan ini juga pilihan di sana, dusun, RT, RW, kedudukan dalam keluarga ini menjadi pilihan setelah kita mengisi di input data awal, termasuk nomor golongan darah, kepesertaan sektor ya, KB. Nah, terus sampai ke bantuan BPJS, bantuan jaring pengaman sosial, apakah warga itu terima BLT, terima BPNT, PKH dan lain-lain. Nah, DTKS apakah masuk dalam kategori data di DTKS, kemudian kondisi fisik normal, cacat, tunadaksa, ODGJ dan seterusnya. Di sini silakan teman-teman menambahlah kalau memang ada informasi-informasi yang lebih dibutuhkan oleh desa. Ini silakan diisi, diupdate. Kemudian kalau sudah terisi semuanya, teman-teman balik ke home, ini nanti dia otomatis akan tampil di sini. Kita siapkan di data kependudukan itu sekitar 10 ribuan ya, 10.099. Teman-teman bisa nggak nambah? Bisa, teman-teman tinggal insert di sini, kemudian rumusnya tinggal di copy ke bawah kalau ada yang kosong, sehingga dia akan membaca otomatis. Itu teman-teman. Kemudian yang lain bagaimana? Kalau yang lain ada peraturan desa itu diisi manual, ini hanya untuk database sebagai administrasi desa, aparatur desa, tanah kas desa, tanah di desa, agenda ekspedisi, lembaran desa, seterusnya sampai ke kader di desa. Nah, ini sistem administrasi berbasis Excel tapi menggunakan VBA. Jadi mudah-mudahan bisa membantu versi update dari yang ini, dari yang sebelumnya kita pernah berikan ke teman-teman. Terus untuk mempelajari rumus-rumusnya teman-teman tinggal bisa lihat. Nah, kemudian yang terakhir ingin kami sampaikan, sama dengan versi sebelumnya, kita tinggal mencari nama misalkan nama Aufa, tinggal teman-teman enter. Nah, di sini tersajikan identitas Aufa. Kemudian kalau kita pengen lihat detail lagi, tinggal teman-teman lihat di data kependudukan, yang kita cari akan berwarna biru otomatis dia. Oke, saya kira itu teman-teman. Semoga bermanfaat, semoga membantu, ini bisa dipelajari. Terus bagaimana mendesain ini nanti kita bisa diskusikan di forum tanya jawabnya. Oke, semoga bermanfaat. Mohon maaf sebelumnya kalau memang ada yang kurang jelas, bisa kita diskusikan, karena kalau ada yang memang perlu diberikan masukan atau teman-teman pengen mendesain ulang, mengembangkan lebih bagus lagi, silakan. Terima kasih. Kemudian untuk link data ini ada di deskripsi video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.